Luar Nampaknya biasa. tim dunia pun sangat sulit untuk Sulit. mengantisipasi hal seperti ini, Bung Firman. Mengantisipasi. Digulung 0-2, Timnas Indonesia masih lebih tangguh dari ranking 2 dunia. Timnas Indonesia baru saja menjamu juara Piala Dunia 2022 Argentina, di mana dalam laga ini pelatih Timnas Indonesia Sintayong menurunkan semua pemain keturunan kecuali Sandy Walsh yang mengalami cedera. Timnas Indonesia sendiri memainkan pola 3-5-2 pada malam ini dengan menurunkan duet Dimas Derajat dan Rafael Struijk di lini serang. Sementara Argentina sendiri memang melakukan beberapa rotasi. Akan tetapi Lionel Scaloni juga memasang nama-nama tersohor seperti Emiliano Martinez hingga Leandro Paredes. Pemain yang belum lama ini meraih treble winner bersama Manchester City, Julian Alvarez, juga bermain dari menit pertama. Sementara dalam duel bersejarah ini, La Albi Celeste melakukan banyak penguasaan bola untuk membuka lini pertahanan skuad Garuda. Sementara Timnas Indonesia bermain di dekat gawang sendiri dan sesekali mengandalkan serangan balik untuk mencegah penetrasi para pemain Argentina. Hingga pada akhirnya tembakan jarak jauh Leandro Paredes sukses membuka keunggulan La Albi Celeste pada menit ke-37. Sampai di menit ini tim Tenggo memang memimpin, namun skuad Garuda masih lebih baik ketimbang Prancis di Piala Dunia 2022 lalu, di mana Messi CS sukses membobol gawang Hugo Lloris pada menit ke-23. Sementara lawan Australia, Argentina bahkan mampu membuat gol cepat pada menit kedua lewat aksi Lionel Messi. Itu pun lewat sepakan jarak jauh, bukan lewat skema open play seperti yang selama ini ditunjukkan oleh anak asuh Scaloni. Bahkan hal ini pun sukses membuat pelatih Timnas Argentina Scaloni terlihat gelisah dan terus-terusan melakukan tolak pinggang sepanjang babak pertama. Sebab Argentina baru bisa mencetak gol di menit ke-38 dari luar kotak penalti. Sementara itu di babak pertama ini kiper Hernando Ari Sutaryadi pun sukses menjadi bintang Timnas Indonesia. Karena memang kompaknya pertahanan skuad Garuda tidak lepas dari peran krusial kiper Hernando Ari. Kiper asal Persebaya Surabaya itu tercatat membuat 2 penyelamatan krusial pada babak pertama yang menghindarkan skuad Garuda dari banyak kebobolan. Namun memang Argentina yang berstatus sebagai juara Piala Dunia menunjukkan kualitasnya di pertandingan semalam, di mana pada akhirnya Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Argentina setelah Christian Romero berhasil memanfaatkan sepak pojok Giovanni Lo Celso pada menit ke-55. Namun tentu semua sepakat apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan kepada skuad Garuda. Pengakuan mengejutkan asisten pelatih Sintayong. Kehadiran Sintayong dirasa masih amat diperlukan untuk skuad Garuda, sekalipun kalah saat membawa Garuda Merah Putih melawan Argentina dalam laga uji coba resmi di SUGBK pada Senin malam. Namun sentuhan magis pelatih asal Korea Selatan itu masih diperlukan. Setidaknya itu pendapat yang muncul dari Chris Yulianto. Asisten pelatih timnas senior yang menjadi anak buah itu mengakui perbedaan besar antara Sintayong dan pelatih lokal Indonesia. Bukan soal profesionalnya, karena saya yakin semua pelatih timnas pasti profesional. Namun yang membedakan dia dengan yang lain adalah bagaimana dia mengubah mental dan cara pandang pemain dalam sebuah tim dan aplikasi di pertandingan, kata mantan kapten timnas era 2000-an itu. Chris yang pernah menjadi stopper andal timnas di Piala AFF menyebut Sintayong bukan hanya disiplin dalam menangani tim, namun tahu cara bagaimana mengelola sebuah tim. Asisten pelatih timnas saat ini saja ada 12 orang, sesuatu yang mungkin jarang terjadi saat Chris dulu masih merumput dengan seragam merah putih. Dalam membawa permainan atau reading the game, diakui Chris, Sintayong jauh lebih baik dan lebih teliti dibandingkan pelatih-pelatih yang selama ini pernah menangani semasa jadi pemain. Meski saat ini belum ada prestasi menawan yang diberikan Sintayong untuk Indonesia, namun Chris melihat bagaimana fondasi permainan yang sudah dibangun oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia dipuji Lionel Scaloni, Vietnam iri. Sepertinya tagline PSSI Garuda Mendunia tidak lagi terasa berlebihan. Hal ini dibuktikan dengan animo luar biasa atas laga bersejarah antara Timnas Indonesia dengan sang juara dunia Argentina. Meskipun pada akhirnya pertandingan ini tidak menghadirkan kapten Argentina Lionel Messi, namun sebanyak 37 negara dilaporkan menyiarkan langsung pertandingan FIFA Matchday ini. Bahkan salah satu bintang Argentina yang absen, Angel Di Maria pun menyempatkan untuk menonton laga ini dari rumahnya.
Hal tersebut terungkap melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @angeldimaria, di mana sekitar pukul 20.21 waktu Indonesia Barat dirinya mengunggah foto sedang menonton pertandingan tersebut di televisi. Sementara itu, seperti yang kita ketahui sebelum laga, pelatih Albi Celeste Lionel Scaloni sempat terang-terangan memuji pasukan Sintayong. Dia menyebut pemain timnas Indonesia memiliki teknik yang bagus dalam bermain. Bahkan hal itu diyakini Scaloni bakal menyulitkan Argentina dalam mencetak gol pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Rupa-rupanya, pujian dan sikap respek Scaloni terhadap timnas Indonesia ini membuat publik Vietnam iri. Rasa iri itu ditumpahkan salah satu media setempat dengan pernyataan menyindir, di mana menurut Sohada VN, Indonesia harus memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup melawan Argentina di laga resmi ini. Sintayong juga dituntut berpikir keras, meracik strategi agar pertandingan tak berakhir lebih cepat bagi Indonesia. Namun, sepertinya tudingan media Vietnam itu terlalu berlebihan. Skuad Garuda berhasil menunjukkan mental bermain yang tangguh. Meski memang Garuda kalah dalam penguasaan bola, namun momen menarik sempat terjadi ketika timnas Indonesia menjamu Argentina, di mana Marcelino Ferdinand bikin gemas supporter timnas Indonesia. Di mana saat Merah Putih bersiap melakukan serangan balik, sang gelandang dengan lihai menggocek dua pemain Argentina. Selain itu, timnas Indonesia juga terbukti beberapa kali mengancam gawang Argentina lewat lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan. Seperti pada menit ke-53, sundulan Elkan Bagot meneruskan lemparan ke dalam Arhan berpeluang menjadi gol, namun dapat ditepis oleh Emiliano Martinez. Kemudian pada menit ke-58, lemparan ke dalam Arhan dapat diantisipasi oleh Emiliano Martinez, namun bola liar itu jatuh ke kaki Rizky Ridho. Sayangnya tembakan Ridho masih melenceng ke sisi kiri gawang Argentina.